Mungkin 99% permasalahan, pergumulan hidup kita, semua emosi negatif yang bisa muncul dari hidup kita, semuanya rata-rata berasal dari masalah pikiran. Itu sebabnya saya mempercayai bahwa kalau saja seandainya kita bisa mengelola pikiran kita dengan benar, seperti yang Tuhan firmankan, maka saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik. Hidup kita akan jadi jauh lebih baik, saudara. Ada banyak orang-orang yang dalam perjalanan rohaninya, dalam perjalanan usahanya, dalam perjalanan pekerjaannya, banyak menemui hambatan-hambatan yang sebetulnya bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, yaitu dari pikiran. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan secara spesial, secara khusus tentang pikiran. Dan kita harus melatih ulang pikiran kita, karena notabene-nya adalah pikiran kita ini bawaan manusia lama, saudara. Segala sesuatu yang berasal dari manusia lama harus dilatih ulang. Itu sebabnya tugas kita setelah kita dilahirkan kembali adalah belajar mengelola pikiran kita. Istilah Alkitabnya adalah belajar membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau diperbaharui dalam akal budimu, supaya engkau tidak dicetak seperti dunia ini, tetapi dicetak seperti yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Karena pikiran kita dicetak oleh dunia ini. Semua yang terjadi dalam hidup kita, latar belakang kehidupan kita, budaya kita, semua perkataan orang dalam hidup kita, yang masuk dalam hidup kita, semuanya telah mencetak kita. Mencetak pikiran kita. Karena orang itu akan jadi sebagaimana pikirannya. Kalau saudara punya pikiran gagal, maka saudara akan menjadi orang gagal. Tapi kalau saudara punya pikiran adalah orang sukses, maka saudara akan menjadi orang sukses. Di luar sana ada banyak yang mengajarkan bagaimana mengelola pikiran. Saya mau mengajar kepada saudara bagaimana saudara harus mengelola pikiran supaya jalan hidup saudara menjadi lebih baik. Amin. Ketika saudara mengikuti Tuhan, saudara juga harus belajar mengelola pikiran sehingga pikiran saudara sama dengan pikiran Kristus. Contoh yang paling gampang hari-hari ini adalah saya melihat ada banyak orang, khususnya orang Kristen, yang dicengkram dengan berbagai ketakutan. Loh, ketakutannya bukan cuma soal corona loh. Orang takut kena corona, tapi sekarang ini ketakutannya bukan cuma karena kena virus. Ada yang takut dipecat, gimana nih kalau dipecat? Ada yang takut dipotong gajinya. Kalau yang sudah dipotong gajinya takut dipecat. Kalau yang sudah dipecat, nah mungkin itu nggak ada yang ditakutkan lagi. Karena sudah dipecat. Yang berbisnis juga takut. Ada banyak ketakutan yang menghantui kehidupan orang. Khususnya orang percaya. Saya bicara tentang orang percaya karena itu tidak sepatutnya, saudara-saudara. Nah, pertanyaan terbesar yang perlu saudara jawab adalah mengapa saudara takut? Jadi orang itu takut karena berpikir, saudara. Jadi sebetulnya sebagian besar yang saudara pikirkan dan yang pikirannya itu membuat saudara takut, itu tidak terjadi. Cuma karena saudara berpikir, saudara jadi takut. Mengapa orang nggak berani keluar rumah? Karena takut. Mengapa mereka takut? Pasti karena mikir. Makanya orang yang nggak suka mikir nggak banyak takut, saudara. Yang banyak takut itu yang suka mikir. Kenapa orang menjadi takut? Karena berpikir. Karena pikiran. Lalu kenapa pikiran bisa membuat kita takut? Berarti karena pikirannya salah. Karena pikirannya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, hendaklah engkau diperbaharui dalam pikiranmu. Saudara boleh percaya di dalam roh saudara bahwa roh saudara sudah lahir baru. Saudara adalah manusia baru yang luar biasa dahsyat. Di dalam dirimu ada roh kebangkitan Kristus. Engkau sudah merdeka. Engkau sudah menang seperti Yesus menang. Tapi selama pikiranmu belum dikelola, belum ditata ulang, belum diperbarui sesuai dengan firman Tuhan. Roh saudara perkasa, roh saudara hebat, tapi pikiranmu masih manusia lama.
pikiranmu akan menarik engkau turun.